Assalamualaikum, ketemu lagi dengan Main di blog Inara TV channel. Lanjut, kita beberes untuk area taman belakang. Yang belum lihat video sebelumnya untuk proses pembuatan dan estimasi biayanya, bisa cek di video sebelumnya. Itu Main udah ulas gimana cara pembuatannya, terus bahan apa yang dibutuhkan, dan estimasi biaya yang diperlukan. Prosesnya ini kita sendiri, jadi memang project santai. Ini project Pak Suami dilakukan sendiri tanpa tukang sama sekali. Si event PSBB yang diperpanjang, makanya kita manfaatkan untuk melakukan kegiatan positif, merealisasikan satu persatu apa yang memang kita ingin lakukan. Nah, kemarin after beberes untuk taman belakangnya, ini udah hampir jadi ya, meskipun belum final banget. Nah, untuk perkara tanamannya nih, kan kita masih bingung. Karena konsepnya memang taman kering. Dan ini adalah tanaman yang lagi hits ya di Instagram. Kalau orang kampung bilangnya sih keladi liar. Kalau nama ilmiahnya mungkin bisa di searching di Google ya. Keladi liar ini bisa dijadikan alternatif untuk mengisi area taman kita. Selain ukurannya besar, dan ini sebenarnya mudah didapat ya. Kalau kita beli di tukang tanaman tentu harganya mahal banget. Mau tahu nggak gimana caranya bisa dapetin keladi liar dengan harga yang murah meriah? Enggak, kalau keladi liar ini di kampung sebenarnya buat pakan lele ataupun ayam. Tapi berhubung tanaman ini lagi hits, ketika udah datang atau udah di tangan sama tukang tanaman, harganya untuk keladi setinggi 3 meter ini bisa jutaan. Wah, mahal sangat ya. Makanya beruntung banget, mungkin kita bisa mendapatkan keladi liar ini dengan harga terjangkau. Coba cek jalan-jalan sebentar ke kampung-kampung sebelah di perumahan kita. Sekalian membantu para tetangga kita dengan memberikan harga yang baik ya. Sekalian membantu ekonomi mereka. Tentu mereka juga akan senang karena memang untuk keladi liar ini umumnya memang nggak perlu ditanam, udah hidup sendiri. Dan biasanya memang ini kalau orang kampung bilang buat makanan ikan lele ataupun ayam. Tapi berhubung lagi tren, ini entah kenapa harganya melambung sangat tinggi. Aneh ya, makanya Main gak pernah tertarik ikutan tren yang ada, tapi disesuaikan aja dengan nyamannya kita. Ini taruh sini nih. Seperti biasa kita semua satu paket. Raja Sarhan juga ngebantu ayah mamahnya untuk mewujudkan pelan-pelan taman impian. Dan inilah dia tuh, kayak Main untuk keladinya dapat 3 keladi hijau dan 1 untuk keladi hitam. Semuanya ditanam di dalam pot karena memang disatukan dengan konsep taman kering. Enaknya itu kalau tanaman di dalam pot memang bisa dipindah-pindah sesuka hati, jadi nggak netep. Tapi kekurangannya memang untuk pertumbuhannya melambat ya, karena kalau tanaman yang ditanam langsung ke tanah, pertumbuhannya biasanya lebih cepat. Keladi ini karena ukurannya besar, jadi instan membuat rimbun taman kita. Jadi nggak panas.
Dan inilah dia penampakan sementara untuk Taman Kering Mai In. Ini memang belum final, masih banyak proses yang mesti dilalui, kayak ngecat, bikin mural, dan lain sebagainya. Tapi tenang, semuanya dilakukan perlahan, pelan-pelan, dan semampunya. Karena ingat, kita berumah tangga pasti punya prioritas bukan hanya perkara rumah. Mengurus anak, pendidikan, orang tua, dan lain pun itu butuh slot waktu, juga keuangan yang perlu dipikirkan. Tapi menyenangkan dengan mewujudkan satu persatu mimpi kita pun jadi kepuasan tersendiri. Dan inilah dia penampakan Taman Mai In untuk saat ini. Penggunaan split, lalu ini rumput sintetis, cukup membuat hijau pandangan. Untuk rumput sintetis Mai In masih ada sisanya, ini nanti diaplikasikan perlahan. Dan ini proyek Pak Suami juga, ini kita membuat tanaman hidup yang menghasilkan di sebelah paling kanan. Ini memang untuk tanaman-tanaman produktif, kayak cabai, tomat, pokoknya semua yang dibutuhkan di dapur, kita berusaha tanam di sebelah paling kanan. Dan tadi pun ember merah itu memang nanti akan difungsikan untuk hidroponik, karena rancangan ke depan pun taman kita bagi dua, ada taman yang memang untuk keindahan mata kita dan memang taman produktif yang menghasilkan. Dan ini dia untuk yang kemarin pada nanyain mawar-mawar Mai In, masih ada kok. Kemarin kan Mai In membeli untuk mawarnya itu 2 jenis, rambat dan yang biasa. Dan ini ternyata hasil akhirnya after 2 minggu lebih. Selama batangnya itu masih hijau, dia akan tumbuh. Tapi memang mesti sabar karena memang kemarin proses pemindahan dari tanah ke pot itu rontok semua untuk daunnya. Tapi after 2 minggu lebih mereka langsung lebat hijau. Dan ini pun udah tumbuh kuncup-kuncupnya. Cantik banget. Dan ini udah Mai In ulirin, jadi memang lebih cantik nantinya. Ini pohon-pohon yang dulunya ada langsung di tanah pun Mai In pindahkan ke pot dan tetap berjejer sebagai benteng ya. Lalu ditutup dengan bongkahan kayu yang kemarin dapat dari kerja bakti di bapak-bapak komplek Mai In. Lalu ini untuk mawar yang biasanya, tuh tumbuh subur. Untuk proses perawatannya sebenarnya mawar itu mudah, hanya cukup memotong untuk bunga yang udah jelek, juga daun yang udah jelek, supaya vitaminnya teralir ke tempat yang semestinya, artinya tempat baru. Kalau kita rajin potong, nanti dia akan tumbuh tuh tunas-tunas baru. Alhamdulillah, mudah perawatannya untuk mawar dan bisa diaplikasikan di rumah, bahkan untuk yang amatir kayak Mai In. Pupuk pun Mai In masih pakai standar karena Mai In masih amatir di pertamanan. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Semoga video kali ini bermanfaat. Silahkan tinggalkan pesan di komen. Sampai jumpa di next video selanjutnya. Jangan lupa di follow Instagram Mai In di @bloginara.
Sampai ketemu di next video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.